Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gulam dari Fauzan dengan NPM 221705104 dari kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang line clipping pada mata kuliah grafika komputer. Baik, di sini yang pertama itu ada pengertian di mana line clipping adalah proses dalam grafika komputer yang digunakan untuk memotong bagian garis yang berada di luar area tampilan atau viewport atau jendela tampilan atau clipping window sehingga hanya bagian garis yang terlihat atau dalam batas viewport yang akan ditampilkan pada layar. Untuk tujuannya itu sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa hanya objek yang relevan dengan area tampilan yang diproses dan dirender. Lalu di sini ada macam-macam teknik, ada vertex clipping, line clipping, dan juga polygon clipping. Yang pertama di sini ada vertex clipping. Untuk vertex clipping itu adalah teknik yang digunakan untuk mengecek apakah suatu titik berada di dalam atau di luar batas window clipping. Jadi seperti pada gambar ini ada titik P1 dan P2, titik 1 dan P1 dan P2. Akan diperiksa koordinatnya apakah benda berada di dalam jangkauan X min, X max dan Y min dan Y max. Lalu selanjutnya di sini ada line clipping. Jadi line clipping ini adalah teknik yang digunakan untuk memotong garis yang berada di luar area window. Jadi dalam gambar terlihat ada 4 kondisi garis gitu. Ada 1, 2, 3, 4. Untuk garis yang nomor 1 itu sepenuhnya di luar dan diabaikan. Terus garis nomor 2 dan 3 sebagian memotong window dan perlu dipotong di batas window. Lalu untuk yang keempat, di sini ada garis nomor 4 itu sepenuhnya di dalam window sehingga tidak perlu dipotong. Maksudnya di sini ada polygon clipping. Jadi polygon clipping ini adalah teknik untuk memotong bagian polygon yang berada di luar window. Polygon yang kompleks akan memproses agar hanya bagian dalam window saja yang ditampilkannya. Contohnya bisa dilihat pada gambar, polygon besar dipotong sehingga bagian dalam window itu window yang tersisa. Jadi polygon besar dipotong sehingga hanya bagian dalam window yang tersisa. Oke, selanjutnya di sini ada kategori, 4 macam kategori garis. Jadi yang pertama itu ada invisible. Jadi garis yang tidak terlihat sepenuhnya atau berada di luar clipping windows. Jadi garis ini tidak terlihat sama sekali karena seluruh bagian garis berada di luar clipping window. Contohnya adalah garis nomor 1 pada gambar ya. Lalu yang kedua ada half partial, garis yang terpotong bagian oleh clipping windows. Ya. Garis ini sebagian masuk dan sebagian keluar dari clipping window. Jadi hanya bagian yang berada di dalam window yang akan ditampilkan. Contohnya adalah garis nomor 2 ya. Lalu ada half partial, eh, garis yang terpotong penuh oleh clipping window yang melintasi clipping window. Jadi garis ini menembus clipping window sehingga terpotong di kedua sisi. Clipping akan menampilkan hanya bagian yang berada di dalam Windows. Jadi ini contoh di nomor 3. Selanjutnya ada visible atau garis yang terletak di dalam clipping window. Garis ini sepenuhnya berada di dalam clipping window, jadi tidak perlu dilakukan perlukan pemotongan gitu. Jadi contohnya ada di garis nomor 4. Dia berada di dalam kotak. Oke, yang selanjutnya itu ada alur dari proses line clipping. Proses ini menentukan apakah suatu garis akan ditampilkan, dipotong, atau dibuang berdasarkan posisinya terhadap clipping window. Jadi untuk langkah pertama, program menerima input berupa garis dan jendela clipping. Oke, di sini dia dia akan menerima input berupa garis dan juga jendela clipping. Lalu dicek apakah garis berada sepenuhnya di dalam jendela. Jika iya atau true, maka outputnya adalah tampak dan langsung masuk ke proses pembuatan garis. Buat garis. Lalu misalkan false atau tidak, maka diperiksa apakah garis berada sepenuhnya di luar jendela. Jika garis berada di luar jendela, maka outputnya adalah tidak tampak dan proses akan berhenti karena garis tidak perlu ditampilkan.
Namun jika sepenuhnya di luar artinya sebagian garis masuk ke dalam jendela, maka outputnya adalah tampak sebagian. Terus proses lanjut ke pemotongan garis sesuai batas jendela, clipping. Lalu hasil potongan garis tersebut kemudian akan dibuat dan ditempelkan. Untuk yang terakhir, output akhir adalah garis yang siap ditampilkan sesuai hasil clipping. Oke, selanjutnya adalah 4 macam kategori. Dalam proses line clipping ini terdapat beberapa algoritma populer yang sering digunakan untuk menentukan bagian mana dari garis yang harus ditampilkan atau dipotong. Berikut penjelasannya gitu. Ada yang pertama itu ada Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Ini merupakan metode klasik yang memanfaatkan kode wilayah atau region codes untuk mengidentifikasi bagian garis yang berada di dalam atau di luar batas area pemotongan atau clipping. Dengan membandingkan kode ini, algoritma bisa dengan cepat mengetahui apakah sebuah garis sepenuhnya di dalam atau langsung ditampilkan, sepenuhnya di luar atau langsung dibuang, atau perlu dipotong. Jadi gitu ya. Lalu selanjutnya ada midpoint subdivision line clipping algorithm. Teknik ini bekerja dengan membagi garis menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk menemukan bagian yang masih berada dalam jangkauan area pemotongan. Jadi algoritma ini menggunakan pendekatan rekursif. Garis yang tidak sepenuhnya di dalam atau di luar akan dibagi di titik tengahnya. Proses ini diulang terus hingga ditemukan bagian yang benar-benar di dalam atau di luar clipping window. Lalu yang ketiga ada Liang-Barsky line clipping algorithm. Metode ini lebih efisien dibandingkan algoritma Cohen-Sutherland karena menggunakan pendekatan matematis untuk secara langsung menentukan bagian garis yang harus dipotong. Metode ini lebih efisien karena langsung menggunakan persamaan matematika garis dan batas-batas clipping window tanpa perlu membagi atau mengevaluasi banyak kondisi. Jadi yang Barsky ini bisa menentukan dengan tepat bagian mana yang perlu dipotong. Jadi untuk masing-masing algoritma sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung konteks penggunaannya gitu. Jadi untuk yang pertama mudah dipahami dan diimplementasikan, sedangkan untuk kayak seperti ini yang nomor tiga itu lebih cepat dalam komputasi. Selanjutnya adalah jadi dalam algoritma uh, Cohen-Sutherland, setiap titik pada garis akan diberi kode posisi atau region code. Dengan pendekatan ini, sistem bisa dengan cepat menentukan apakah garis bisa terlihat atau visible. Terus garis dianggap terlihat jika kedua titik ujungnya berada di sepenuhnya di dalam jendela tampilan. Dalam hal ini, garis akan ditampilkan apa adanya tanpa perlu dipotong. Lalu yang kedua itu ada tidak terlihat atau not visible. Jadi jika kedua titik berada sepenuhnya di luar jendela tampilan dan berada di wilayah yang sama atau tidak saling terkait, maka garis ini langsung ditolak karena dipastikan tidak bersinggungan dengan window. Jadi untuk contoh kondisi tidak terlihat itu ada ini, jika koordinat titik awal x1 y1 atau titik akhir x2 y2 berada di luar batas window seperti x1 lebih besar dari Xmax atau X1 lebih kecil dari Xmin, Y1 lebih besar dari Ymax atau Y1 lebih kecil dari Ymin, X2 lebih besar dari Xmax lebih besar dari Xmax atau X2 lebih kecil dari Xmin. Lalu Y2 lebih besar dari Ymax atau Y2 lebih kecil dari Ymin. Maka garis tersebut dikategorikan sebagai tidak tampak. Jadi yang ketiga itu ada kasus pemotongan atau garis clipping case. Jika suatu garis tidak termasuk dalam kategori sepenuhnya terlihat ataupun sepenuhnya tidak terlihat, maka garis tersebut dikategorikan sebagai clipping case. Dalam algoritma ini, setiap titik garis ditempatkan dalam salah satu dari 9 wilayah atau region yang ditentukan oleh kode biner 4 bit. Kode ini mewakili posisi titik terhadap window atau atas, bawah, kanan, kiri. Jika kedua titik ujungnya garis memiliki kode 0000 atau semua bit kosong, maka garis sepenuhnya berada dalam jendela dan dianggap terlihat. Jadi langkah penyelesaian Cohen lihat, terlihat.
Jadi untuk bit ke satu ini menunjukkan posisi kiri. Bit ke di sini bit kedua menunjukkan posisi ke kanan. Jadi yang kiri tadi x lebih besar dari x, x lebih besar dari x lebih kecil dari x min. Lalu bit kedua menunjukkan posisi kanan x lebih besar dari x max. Bit ketiga menunjukkan posisi bawah y lebih kecil dari y min. Terus bit keempat menunjukkan posisi atas y lebih besar dari y max. Contohnya jika tidak memiliki kode 1001 maka titik tersebut berada di kiri atas Windows gitu. Window. Langkah pertama dalam menyelesaikannya ini kita sudah menentukan posisi titik akhir garis dengan rumus logika gitu. Sin x min kurang x kiri bit 2 si sin x uh, kurang x max ke kanan bit sin y min kurang y bawah sin y kurang y max ke atas gitu. Fungsi sin itu adalah menghasilkan misalkan satu jika bernilai positif jadi dia berada di luar batas, kalau nol jika negatif atau nol berada di dalam batas gitu. Jadi dengan pendekatan ini kita dapat mengetahui apakah perlu memotong garis dan titik mana pemotongan harus dilakukan. Oke, selanjutnya di sini setelah menentukan posisi titik akhir, kita lanjut ke langkah berikutnya itu udah lakukan operasi OR. Jadi terapkan operasi logika OR pada kode biner dari kedua titik. Jadi jika hasilnya adalah 0000 maka garis penuhnya berada dalam Windows atau tampak atau visible. Jika hasilnya bukan 0000, akhirnya garis mungkin perlu dipotong. Jadi lanjut ke langkah ketiga gitu. Untuk langkah ketiga itu adalah lakukan operasi AND gitu. Lakukan operasi AND. Jika hasilnya adalah 0000 maka ini clipping cache. Jadi garis perlu dipotong gitu. Jika hasilnya tidak sama dengan 0000 maka kedua titik berada di luar dan di sisi yang sama sehingga garis tidak tampak atau not visible dan tidak perlu dipotong gitu. Lakukan ya. Untuk yang keempat lakukan pemotongan berdasarkan bit posisi. Jadi untuk clipping cache kita hitung titik potong berdasarkan bit posisi aktif gitu. Untuk hitung kemiringan atau gradien garis menggunakan M sama dengan dalam kurung Y2 kurang Y1 tutup kurung garis garis miring dalam kurung X2 kurang X1 tutup kurung. Jadi contohnya jika bit 1 aktif titik di kiri Windows maka titik potong dihitung pada kiri X min dengan Y3 sama dengan Y1 plus M X dalam kurung X min kurang X1 tutup kurung. Maka titik potongnya X min Y3. Langkah ini diulang dengan titik potong baru sampai garis terlihat 0000 atau tidak terlihat atau hasil n tidak sama dengan 0000. Jadi algoritma Cohen-Sutherland ini memanfaatkan operasi logika bitwise untuk menyederhanakan proses pendeteksian dan pemotongan garis, menjadikan efisien untuk visualisasi dalam grafika komputer. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Jadi diketahui x min sama dengan min 3, y min sama dengan 1, x max sama dengan 2, y max sama dengan 6. Untuk garis GH-nya G sama dengan ini, G dalam kurung 1, min 2, tutup kurung, H dalam kurung 3,3 tutup kurung. Ini untuk garis yang diperiksa gitu. Untuk langkah pertama, di sini kita hitung region code atau bit untuk titik G dan H. Untuk bit formatnya itu ada bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Yang mana bit 1 kiri, 2 kanan, 3 bawah, terus atas. Lalu ada titik G. Jadi titik G ini sebagai berikut. Dan hasilnya itu 0010. Di region code G-nya itu 0010. Untuk titik H, sini ada 3,3. Untuk region code-nya ini ada 0100.
Setelah itu kita lakukan operasi logika. Yang pertama ada OR. Jadi B titik. Jadi OR-nya 0010, OR 0100 sama dengan 0110. Dan untuk N 0010 dan N 0100 sama dengan 0000. Jadi artinya masih ada kemungkinan sebagian garis masuk ke jendela. Jadi masuk kategori clipping cache. Jadi untuk ini untuk perhitungan perpotongan dengan batas Windows, ada M Y2 kurang Y1 bar X2 dalam kurung X2 kurang X1 tutup kurung sama dengan dalam kurung 3 kurang kurung min 2 tutup kurung bar dalam kurung 3 kurang 1 tutup kurung sama dengan tutup per 2 gitu. Selanjutnya di sini ada perpotongan dengan batas Windows. Sudah. Jadi karena bit 3 pada titik G sama dengan 1, maka garis perpotongan dengan batas bawah sama dengan berikut. Jadi X3 sama dengan X1 plus dalam kurang Y min kurang 1 tutup kurang per M. Terus sama dengan hasilnya itu 1 plus 1 plus bla 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 sama dengan 1 plus 6 sama dengan 7. Karena bit 2 pada titik H sama dengan 1, maka garis perpotongan dengan batas kanan itu Y3 sama dengan 1 plus M dalam kurung X max kurang X1 tutup kurung bla 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 sama dengan 1,5. Jadi garis GH dari G ke H awalnya memotong area window. Jadi setelah dihitung kita potong di dua titik, titik bawah 7,1, hasil dari G ke window, titik kanan 2, minus 1,5 hasil dari H ke window. Jadi maka segmen yang valid untuk ditampilkan hanya antara dua titik potong tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya maupun dari uh, slide yang kurang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.